Informasi lainnya pemirsa, dua ex-menteri di Kabinet Jokowi diperiksa oleh KPK. Mereka adalah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa KPK sekitar 9 jam. Saat keluar, Nadiem juga tidak banyak bicara mengenai materi pemeriksaan. Nadiem hanya menjelaskan diperiksanya terkait dengan Google Cloud dan menyampaikan terima kasih kepada awak media yang telah menunggu dirinya selesai diperiksa. Pertama, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menunggu di sini. Saya sangat apresiasi. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan. Dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak pertanyaan, ada berapa pertanyaan? Dua menteri era Jokowi diperiksa KPK Jakarta. Nadiem Makarim diperiksa sekitar 9 jam terkait dengan Google Cloud, pemirsa. Sementara itu, selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut diperiksa selama 5 jam terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Yakut mengucapkan terima kasih lantaran sudah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dugaan rasuah di Kementerian Agama. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan materi apa saja yang didalami oleh KPK. Gus. Sehat ya, Gus? Pemirsa, selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada juga 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi, dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah oleh Raga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan bendara BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi, kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau I. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini?
Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV. Langsung saja untuk yang pertama, kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun arus lalu lintas di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan sudah terlihat adanya kepadatan volume kendaraan untuk pagi hari ini yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kepadatan ini terjadi karena masih memasuki jam aktivitas masyarakat. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar serta memperhatikan laju serta rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau lancar, namun kepadatan terjadi kendaraan yang akan keluar ke pintu tol. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan tetap berhati-hati. Dan dari arah sebaliknya untuk pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparef. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar berhati-hati, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan persimpangan dan juga bundaran. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi maupun Grobogan dan juga yang akan mengarah ke Karanganyar maupun Sragen. Situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib dan menunggu antrian tepat di belakang garis stop. Serta kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan ataupun arah sebaliknya pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap tertib dalam berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dan kami himbau juga bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu memastikan mengecek kembali fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Nata dan juga Yasmin di studio. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.